Oke teman-teman, setelah aku baca novel ini, aku bisa menyimpulkan bahwa secara umum novel ini berbicara tentang hubungan perdagangan antara masyarakat Indonesia dengan Belanda yang ada di Sumatera pada abad ke-16. Nah, yang unik di Pulau Sumatera itu ketika kala itu yang berkuasa adalah Kerajaan Aceh, di mana Kerajaan Aceh pada waktu itu memiliki bawahan gitu ya, bisa, dan bawahan ini bisa dibilang sultan, dan di bawah sultan itu ada raja. Nah, yang unik pas Belanda itu datang ke Sumatera, tepatnya di pantai pesisir barat kalau dibilang sama buku ini ya. Pantai pesisir apa sih? Pokoknya dia di pantai tapi sebelah barat Sumatera gitu, Pulau Sumatera. Ada beberapa raja yang bersekutu dengan pihak Belanda. Nah, alasannya kenapa mereka itu bersekutu dengan pihak Belanda, karena mereka itu dizolimi, istilah dizolimi ya, sama kerajaan Aceh ini. Tapi nggak secara langsung, melalui sultannya yang di bawahnya itu. Nah, saya kasih gambaran nih. Jadi rata-rata pada waktu itu kenapa sebagian raja bersekutu dengan Belanda itu karena mereka mau mempertahankan kekuasaannya dan juga minta tolong dibantu agar mereka itu hak mereka itu tidak diganggu gugat secara semena-mena gitu. Karena satu contoh aja nih, yang bersekutu dengan company itu salah satunya aja Padang. Kenapa? Kenapa Padang ini bersekutu dengan pihak Belanda? Karena masyarakat Padang waktu itu segala kayak keperluannya, perdagangannya itu dirampas dengan sultan yang punya kuasa gitu ya. Mereka nggak mau seperti itu, makanya mereka menjalin hubungan dengan pihak Belanda gitu supaya dibantu. Itu motifnya. Nah, tapi pada waktu itu Belanda juga agak gemeteran dengan kekuasaan kerajaan Aceh, karena kerajaan Aceh waktu itu kuat dan bala bantuannya banyak sekali, bala tentaranya. Nah, selain itu di novel ini juga menyampaikan gambaran-gambaran tentang nenek moyang kita masa dahulu gitu. Kan kita tahu nenek moyang kita ini seorang pelaut gitu kan, sampai ada lagunya. Dan itu betul. Nah, pas aku baca ini ternyata mereka pada waktu itu berlayar nggak tanggung-tanggung gitu. Disebutkan sampai ke India, ke Parsi, ke Patani, ke Arab, Jepang, Madagaskar. Nah, itu kan luar biasa gitu kan, maksudnya kayak udah keliling dunia gitu kan. Nah, kenapa nenek moyang kita waktu itu berlayar sampai sejauh itu? Karena mereka berdagang. Udah itu doang. Beda dengan Belanda, rajah negeri-negeri gitu. Nah, bukan cuman berlayar, pada zaman dahulu kala nenek moyang kita juga berdagang gitu. Mereka melewati semak-semak belukar, dan kadang-kadang mereka bertaruh nyawa karena selain banyak binatang buas, banyak juga penyamun. Nah, penyamun ini biasanya adalah dari sultan-sultan yang berbuat sewenang-wenang, yang udah punya kuasa gitu. Terus yang kedua, kebiasaannya itu ada gelanggang. Gelanggang ini biasanya dibuat dengan tujuan memperamai suasana. Ketika kalau misalkan anak raja mau menikah, kan supaya ramai dibuat sebuah acara. Nah, acara ini namanya gelanggang. Nah, gelanggang itu biasanya
tempat orang nyabung ayam, buat cuman niatnya untuk memperamai aja gitu. Itu sih. Oke, itu aja ya.